frater, suster, Bapak Ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Pesta Keluarga Kudus. Tuhan Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef, Tahun A liturgi dengan tema Siapa yang menghormati bapaknya, ia akan memulihkan dosa dan akan panjang umurnya. Dan siapa yang memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Keluarga kudus adalah teladan keluarga Kristiani sejati. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SJY, Kor dari OMK dan Remaka San Frades, tata laksana dari orang tua diberkati San Frades. Marilah kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Hai Mari seru
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, selamat Natal. Sejenak mari kita menyapa kanan dan kiri kita untuk mengucapkan selamat Natal. Jabat tangan. Hari ini masih dalam minggu dalam oktav Natal, kita merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Pesta ini tentu mau menggarisbawahi bagi kita semua pentingnya keluarga, di mana dalam tema PGI dan KWI, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, mau sungguh-sungguh mengangkat martabat keluarga kita masing-masing. Dia yang lahir sebagai manusia dibesarkan oleh ibu bapanya, yaitu Maria dan Yusuf. Sebagai keluarga mereka hidup dan tinggal di Nazaret. Bukan suatu keluarga yang terpandang, bukan suatu keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang sungguh-sungguh setia kepada kehendak Allah. Mereka adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu, keluarga Nazaret, dan melalui keluarga inilah kita mau menimba inspirasi. Dia yang mempersatukan Yusuf dan Maria, keluarga-keluarga kita dan setiap orang yang barangkali hari-hari ini juga berjuang untuk membangun kesatuan di tengah keluarganya. Yusuf yang bijaksana mendampingi Maria, membesarkan Yesus putranya. Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta, sementara Yusuf membesarkan Yesus dengan ketekunan dan keulutannya sebagai seorang bapa keluarga. Lalu Yesus tumbuh dan berkembang makin dewasa dalam rengkuhan kasih kedua orang tuanya. Semoga dalam pranekarisi ini kita juga mendapatkan kekuatan dari Allah agar keluarga kita mendapatkan mutiara yang berharga, yaitu kekuatan yang terus menggerakkan satu dengan yang lainnya, saling mencintai, menghargai, dan membangun kesetiaan akan Allah. Kita hening sejenak. Kita akui dan sesali segala kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami.
dan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Marilah berdoa. Intensi misa pada perayaan sore hari ini mendoakan arwah bersama dengan keluarga Akun, mendoakan Mama Go Chai Huat yang dipanggil Tuhan 23 Desember tahun 2025. Yang kedua dari keluarga Yuli Kosasih mendoakan arwah Bapak Yosef Hasanuddin. Dan yang ketiga dari keluarga Antoni mendoakan Ibu Lai Lan Fang yang sudah dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Semoga saudari dan saudara yang kita kenangkan, kita doakan, kita persembahkan kepada kerahiman dan belas kasih Allah, agar mereka boleh mengalami kebahagiaan di surga dan ada dalam persekutuan dengan para kudus. Kita satukan dengan doa gereja. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta agar kami layak menikmati anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu dengan penuh sukacita. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan Bapa di atas anak-anaknya, dan hak itu atas para anaknya Ia teguhkan. Barang siapa menghormati bapanya, ia memulihkan dosa, dan siapa yang memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila bersembayang, niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapanya, akan panjang umurnya. Dan orang yang taat kepada Tuhan memenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakan dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya, akan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah
orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya, maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaklah kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Hendaknya kamu saling mengajar dan menasehati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan perantaraannya, bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Semoga sabda Kristus dan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, selamat malam. Selamat malam. Rasanya begitu cepat kita merayakan pesta keluarga kudus. Kita melewati satu pesta yang sangat penting bagi gereja, yaitu pesta kanak-kanak martir, yang tepat sebetulnya tanggal ini juga, besok tanggalnya. Tetapi bagi kita, perayaan atau peristiwa, pengalaman iman seputar kelahiran Tuhan selalu menyentuh kehidupan atau inti terdalam dari kehidupan manusiawi kita. Kelahiran sangat menyentuh, lalu peristiwa keluarga kudus juga sangat real. Maka ada banyak paroki di mana perayaan keluarga kudus itu dijadikan momentum di mana keluarga-keluarga Kristiani itu membarui janji mereka satu dengan yang lainnya. Mensyukuri bahwa selama dari mulai saling menjanjikan sampai dengan hari ini, Tuhan selalu campur tangan, atau kami keluarga selalu menempatkan Tuhan untuk tinggal di tengah keluarga. Maka merayakan pesta keluarga kudus tidak bisa tidak bahwa kita semua diajak untuk memandang keluarga Nazaret itu, Yesus, Maria dan Yusuf, itu menjadi semacam cermin, pantulan semacam itu. Sekaligus juga sumber inspirasi bagi setiap keluarga Kristiani, keluarga kita semua. Di tengah dunia yang berubah cepat, penuh dengan tantangan sosial, ekonomi, tantangan sekaligus juga tekanan di sana, relasi yang kadang terasa rapuh, ringkih, keluarga kudus tampil bukan sebagai keluarga sempurna, seperti tadi dalam pengantar saya katakan, bukan tampil sebagai keluarga tanpa masalah, bukan. Tetapi keluarga yang setia berjalan di dalam kehendak Allah. Tadi dalam Injil dikisahkan bahwa
Yusuf dan Maria juga ada dalam situasi dalam tanda petik itu pelarian. Lari meninggalkan tempat di mana bayi itu harus dijaga, harus didekap, harus diberi kehangatan. Sebuah perjalanan yang bisa saja bagi Yusuf dan Maria sebuah tekanan sosial yang sangat luar biasa. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Maka kondisi keluarga Yesus, Maria dan Yusuf bukan keluarga yang tanpa masalah sebetulnya, tetapi sama seperti yang kita alami juga. 3 bacaan yang tadi kita baca, kita dengarkan, itu memberikan indikator bagi kita semua begitu realnya pengalaman hidup berkeluarga Yesus, Maria dan Yusuf itu. Dalam bacaan pertama, kita Putra Sirah menggarisbawahi betapa pentingnya menghormati ayah dan ibu, tadi dikatakan demikian. Bukan hanya soal sopan santun. Banyak orang mengatakan bahwa anak generasi sekarang itu soal sopan santun itu masih membutuhkan perhatian yang ekstra. Benar sekali itu. Tetapi Putra Sirah pada kesempatan ini mau mengatakan kepada kita menghormati ayah dan ibu menjadi sikap iman. Menjadi sikap iman di mana keluarga menjadi tempat pertama untuk mengenali Tuhan di sana. Maka kalau sejak kecil keluarga membawa anaknya ke gereja, mengajari untuk beribadat lingkungan atau ibadat di gereja, itu adalah langkah-langkah kecil pengalaman iman yang akan direkam oleh anak-anak. Ada banyak romo yang mempunyai disposisi yang berbeda-beda ketika mendengar anak gaduh di kapel atau di gereja. Tidak sedikit romo itu jengkel juga, berisik semacam itu. Tetapi juga ada banyak imam yang membiarkan. Membiarkan dalam arti kita tidak bisa menuntut usia anak itu seperti usia kita yang tahu sikap hormat, santun di dalam gereja. Tetapi ketika anak itu melihat teman-teman sebayanya, orang tua di atasnya bisa duduk tenang, merekamnya anak itu. Maka di sana ada sikap iman yang dibangun. Keluarga menjadi tempat pertama untuk mengenal Allah. Orang tua menjadi sosok figur untuk pertama kali anak-anak juga mendengarkan. Atau sebaliknya, orang tua mendengarkan anak-anak, menghargai pengorbanan orang tua. Dan persis sikap-sikap itulah sebenarnya perwujudan dari iman yang hidup, yang real. Ini yang mau digarisbawahi oleh kitab Putra Sirah. Lalu bacaan yang kedua, Paulus. Seperti kita kenal bagaimana Paulus senantiasa menegaskan tentang nilai-nilai atau keutamaan yang harus dihidupi oleh keluarga Kristiani. Bagaimana belas kasih itu ditanamkan, dihidupkan. Bagaimana kerendahan hati itu juga menjadi semacam api yang terus menghangatkan satu dengan yang lain. Kelemah lembutan, kesabaran, saling mengampuni, dan kasih tentu menjadi sumbernya di sana. Bagi Paulus, relasi dalam keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak atau sebaliknya, itu adalah relasi kasih. Relasi kasih, bukan relasi kuasa, bukan. Makanya gereja Katolik membuat istilah sekolah iman, sekolah kasih di dalam keluarga itu. Tempat setiap anggota belajar mencintai, seperti halnya Kristus atau Yesus di tengah keluarga Nazaret itu. Belajar saling mencintai di sana, belajar untuk menjadi setia, belajar untuk rela berkorban dan mengampuni. Lalu bacaan Injil seperti tadi saya katakan, penginjil Matius mau menggarisbawahi kisah pelarian keluarga kudus ke Mesir.
Keluarga kudus Nazaret ini bukan keluarga yang tanpa penderitaan atau tanpa masalah, bukan. Mereka harus meninggalkan rumah, hidup sebagai pengungsi demi menyelamatkan bayi Yesus atau kanak-kanak Yesus. Dalam situasi sulit, Yusuf taat kepada kehendak Allah. Meskipun sisi manusia Yusuf bergejolak di sana. Apalagi Bunda Maria yang baru saja melahirkan harus membawa bayi Yesus berjalan jauh sekali. Setia mendampingi, dan di sanalah Yesus juga belajar ketaatan dari orang tuanya, taat kepada Allah. Maka keluarga kudus mengajarkan kepada kita semua, khususnya keluarga-keluarga Kristiani, tentang ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang kadang bahkan sering itu menuntut pengorbanan. Karena dalam ketaatan itulah sebetulnya keselamatan atau masa depan keluarga itu sedang dijaga. Maka kalau saya menjadi taat kepada Allah, bahkan ketika saya harus mempertahankan kesatuan keluarga saya, persis di sana keselamatan ataupun keutuhan keluarga itu sedang kita jaga. Banyak keluarga, barangkali juga di antara kita, juga mengalami yang namanya pelarian. Pelarian bisa berarti negatif, bisa berarti positif. Mari kita maknai sebagai pelarian positif, di mana keluarga harus pindah, entah itu rumah, entah teritori, keluarga ke teritori yang lain. Untuk apa? Untuk kesejahteraan keluarga. Karena di tempat ini barangkali saya begitu sulitnya, maka harus melarikan diri demi sebuah pekerjaan, berjuang dalam keterbatasan. Ini yang seringkali tidak mudah dihadapi, dan tak jarang bahwa pasangan itu akhirnya memutuskan untuk pisah. Pisah untuk sementara demi sebuah situasi yang lebih kondusif, barangkali semacam itu. Ada banyak situasinya di sana. Menghadapi sakit, menghadapi konflik, dan seterusnya. Maka akhir-akhir ini ketika ada keluarga yang datang ke saya, mau menyelesaikan rumah tangganya, baik itu konflik antar pribadi atau konflik dalam keluarga besar, saya selalu menanyakan, kamu tinggal di mana? Siapa ketua lingkunganmu? Kamu masuk paroki mana? Mengapa ini saya mulai ajak melihat seperti itu? Agar keluarga-keluarga Kristen itu menyadari bahwa keluarga itu tidak sendiri. Ketika dia, saya di lingkungan Yosef, saya di lingkungan Andreas, ketua lingkungannya siapa? Saya ikut dinamika dalam lingkungan itu tidak. Maka kalau kita tidak serawung, tidak berdialog, tidak ketemu satu dengan yang lain, aduh kok saya sendiri sebagai orang Katolik. Ada yang agak ngotot bersikuku bahwa saya misalnya di San Prades Romo, iya kamu mau misa di San Prades, mau di katedral, itu saya tidak, siapapun tidak akan melarang, tapi kamu tinggal dengan siapa dan di mana. Ini penting sekali, orang terdekat kita lah yang bisa akhirnya bukan hanya melihat, barangkali juga akan peduli di sana. Biasanya saya katakan, cari ketua lingkunganmu, kalau kamu yakin bahwa kamu adalah anggota paroki di San Prades, datanglah kemari dengan ketua lingkunganmu. Yuk kita pecahkan bersama, yuk kita atasi persoalannya. Kalau ternyata di situ adalah lingkungan bukan San Prades, siapa ketua lingkungannya datang kepada parokimu, romo parokimu, pasti akan dibantu. Maka di sana pelarian itu secara positif, jelas kita akan mencari situasi di mana damai itu ditemukan. Tetapi ketika pelarian itu adalah yang negatif, kita akan terlempar jauh karena kita merasa sendiri. Saudari dan saudaraku, ingat tema Natal tahun ini yang terus akan meneguhkan keluarga kita masing-masing. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mau mengatakan bahwa Allah tidak akan meninggalkan keluarga kita masing-masing. Maka panggilan kita adalah, mari kita bertanya diri, apakah keluargaku sungguh menjadi tempat di mana kasih,
di mana pengampunan, di mana doa di sana ditumbuhkan. Apakah aku dengan pasanganku, dengan anak-anakku saling mendengarkan di sana, saling menghormati dan menghargai di sana? Lalu apakah Kristus sungguh-sungguh menjadi pusat di dalam keluargaku? Atau yang menjadi pusat keluargaku adalah hanya pikiranku sendiri, kehendakku sendiri? Semoga pesta keluarga kudus pada tahun ini sungguh-sungguh mendorong kita, menggerakkan kita untuk terus setia kepada kehendak Allah seperti keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita membaru iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku, Allah Bapa yang penuh belas kasih telah mempersatukan kita semua sebagai keluarga Allah yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan dan kasih, agar kita sebagai putra dan putrinya senantiasa tinggal dalam persekutuan kasih itu. Umat menjawab, dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gereja-Mu agar makin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan perutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapak dan ibu agar mereka tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Setia, dampingilah selalu kaum muda kami yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Kami kenangkan, kami doakan dan kami serahkan ke dalam belas kasih dan kerahiman-Mu saudari-saudara kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Bapak Yosef Hasanuddin, Mama Go Chai Huat, Ibu Lai Lan Fang. Semoga saudari-saudara yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu ini mengalami kebahagiaan kekal di surga dan menjadi pendoa bagi kami dan sanak keluarga yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik.
Maka dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kepadamu kami persembahkan kurban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati semoga berkat doa Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Suci Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Bapak Yosef Hasanuddin, Mama Go Chai Huat, Ibu Lai Lanfang, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Kasihanilah kami, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudari dan saudaraku, inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita doakan doa tahun devosional tahun Ardas yang keempat. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul, serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintaimu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka di dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama dengan mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Gaudensius Ludan Wijaya, putra dari Lu Kokwi dan almarhumah Lucia Sidnio, dari lingkungan Santa Brigita, Paroki Santo Matius Penginjil, Bintaro, Jakarta, dengan Laurencia Stefani Chandra, putri dari Yohanes Hermas Chandra dan Vincentia Novalina, warga lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 10 Januari 2026 di Gereja San Frades. Akan menikah secara Katolik pasangan Loangga Adistela Burlian, putra dari Herluinus Effendi dan Heniwati, warga lingkungan Teresia, dengan Natania Abigail Hanson, putri dari Julie Edison dan Handayani, dari Villa Tangerang Regensi 1, Gebang Raya, Periuk, Kota Tangerang. Rencana perkawinan tanggal 17 Januari 2026 di Gereja Santa Teresia, Menteng, Jakarta Pusat. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Penerimaan pada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja.
Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pertama-tama saya mengucapkan propisiat untuk keluarga-keluarga Kristiani di paroki kita yang terus berjuang dalam situasi apapun menjaga keutuhan keluarga. Anak-anak dan pasangan Anda semua juga pekerjaan di dalam keluarga. Semoga di tahun-tahun mendatang, di hari-hari mendatang, sungguh-sungguh berkat Tuhan senantiasa menjaga dan membimbing Anda semua. Pranekaristi berjalan dengan baik, tentu berkat partisipasi Anda semua, umat Allah yang sore hari ini datang, juga terlebih para pelayan liturgi kita, para prodiakon, lektor, mazmur, juga misdinar kita, lalu juga tata laksana yang juga menjadi terus mendampingi kita, KUR dari OMK, juga tim multimedia serta tim dekorasi yang terus setia untuk merias altar dan seputar altar ini. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan untuk keluarga kita masing-masing, untuk pekerjaan kita dan orang-orang yang kita cintai. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pribadi masing-masing.